Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid ba'd. فنواصل قراءة كتاب فتح العزيز القوي بكشف شبهات المحتفلين بالمولد النبي. Kita masih melanjutkan kitab Fath Al-Aziz Al-Qawi, menyingkap syubhat para peraya Maulid An-Nabi. Dan Maulid An-Nabi sebagaimana kita sebutkan kemarin, di antara makna Al-Maulid menunjukkan dua perkara. Apa saja itu? Al-Maulid secara bahasa maknanya apa? Di mana dilahirkannya seseorang berkaitan dengan waktu dan tempat. Dilahirkannya seseorang berkaitan dengan waktu dan tempat. Nah, makanya Al-Maulid bisa maknanya isim makan atau isim zaman. Bisa maknanya isim makan, tempat, atau waktu, kan gitu. Ini secara bahasa. Dan sebagaimana yang dikatakan sebagian dai bahwa apabila Anda menolak lahirnya Nabi, maka Anda akan kafir. Maka tidak ada yang menolak lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dan tidak ada seorang muslim yang mengaku beriman kepada Rasulullah menolak lahirnya. Nah, akan tetapi yang diingkari ahlu sunnah adalah merayakan maulid atau hari yang dianggap lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, hari yang dianggap lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dan kita telah menyebutkan bahwa para ulama sepakat bahwa Nabi alaihi salatu wassalam lahir di hari apa, Kevin? Naam, Yom al-Itsnain min Rabi' al-Awwal fi amil fil, di tahun gajah. Ini sepakat para ulama. Wa ikhtalafa al-ulama, dan para ulama sepakat tentang perselisihan yang terjadi pada penetapan tanggal lahirnya Nabi. Tanggalnya kapan itu selisih para ulama sekitar 7 pendapat. Walaupun sebagian mengatakan di antara ucapan yang masyhur itu juga di 12 Rabiul Awal. Ucapan yang masyhur juga bahwa mereka menyebutkan bahwa Nabi SAW itu lahir di 12 Rabiul Awal. Sebagian mengatakan 10, ada yang 11, ada yang 7, ada yang 8, dan seterusnya. Nah, kenapa para ulama berselisih? Abu Rashid, kenapa para ulama berselisih tentang kapan pastinya atau tanggal lahirnya Nabi alaihissalam? Kemarin kita sebutkan kenapa para ulama berselisih. Ada beberapa faktor, kan gitu. Yang pertama, karena Nabi SAW ketika dilahirkan itu manusia biasa, kan gitu, dan orang-orang tidak begitu tidak begitu peduli tentang kapan lahirnya seseorang gitu. Nah, karena manusia biasa, seseorang nggak ada yang tahu bahwa Nabi akan jadi Rasul, kan gitu. Tidak ada yang tahu bahwa Muhammad bin Abdullah ketika lahir akan menjadi Rasul. Nah, kemudian yang kedua, bahwa para salaf itu tidak membangun hukum di atas kapan tanggal lahirnya Nabi alaihissalam, sehingga mereka tidak begitu tidak begitu, bisa dikatakan tidak begitu peduli dan tidak begitu urgent dengan kapan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita juga menyebutkan tentang sejarah singkat munculnya Maulid
an-nabi alaihi salatu wassalam, yang dimana munculnya perayaan maulid ini di kurun keberapa? Naam, di kurun keempat, fi qarni ar-rabi' min al-hijri, di kurun keempat, yang diadakan siapa? Bani Ubaid. Nah, Bani Ubaid sebuah kaum yang asalnya mereka ini dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang Yahudi yang memberontak kepada Daulah Al-Abbasiyah pada saat itu di Syam dan Mesir. Kemudian mereka berhasil menggugurkan apa? Menumbangkan Daulah Al-Abbasiyah atau Khilafah Al-Abbasiyah. Kemudian berdirilah mereka. Ketika mereka berdiri, mereka takut ditumbangkan. Kan itu, takut diberontak lagi. Takut ditumbangkan masyarakat yang enggak suka sama mereka, karena mereka hakikatnya orang-orang Syiah Rafidhah Batiniyah. Nah, Rafidhah Batiniyah ini kata para ulama, zahiruha ar-rafd wa batinuha al-kufru al-mahd. Orang-orang Rafidhah Batiniyah tampaknya orang Syiah, tapi hakikatnya menyimpan kekufuran yang pure, yang murni 100%. Nah, dan sepakat para ulama sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa Rafidhah Batiniyah di antara kelompok yang umat Islam sepakat akan kekafiran mereka. Nah, di antara cabangnya itulah si Bashar al-Assad, itu di antara cabangnya. Makanya di Syria atau di negeri Syam itu banyak orang-orang Syiah yang memang ada peninggalannya sejak zaman dahulu. Nah, kemudian di antara tujuan mereka yang dimana awal-awal maulid ini bukan hanya maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di antaranya juga mereka merayakan maulid siapa? Maulid Fatimah, maulid Ali, maulid Hasan, maulid Al-Husain. Itu ada sekitar 6 maulid yang mereka rayakan. Apa tujuan mereka merayakan maulid? Kemarin kita sebutkan ada 3 perkara. Yang pertama, mengkokohkan hukum yang mereka kuasai. Nah, karena mereka takut diserang, mereka berusaha merebut hati-hati masyarakat dengan merayakan maulid, kan gitu, dengan mencintai, mengatasnamakan agama gitu. Kemudian yang kedua, untuk menyebarkan pemahaman al-Ismaili. Nah, ini di antara cabang Syiah. Syiah itu ada bertingkat-tingkat dan ada banyak cabangnya. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menetapkan nasab mereka yang palsu, yang dimana nasab mereka asalnya dari Yahudi, menjadi Ahlul Bait. Itulah yang dikenal dengan Daulah Al-Fatimiyah. Itulah yang dikenal dengan Daulah Al-Fatimiyah. Sebenarnya mereka Daulah Al-Ubaidiyah. Nah, inilah sejarah singkat berkaitan dengan Maulid An-Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian karena tersebarnya kebodohan dan ditinggalkannya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka diikutilah acara-acara Maulid ini dengan berbagai syubhat yang akan kita bahas insyaallah. Kemudian pembahasan berikutnya, sadmatun qawiyyatun, kata beliau, al-ihtifalu bil maulid kana fil quruni al-khairiyah al-mufaddalah. Ada tamparan keras bahwa mereka mengklaim ada sebagian salaf itu merayakan acara maulid. Beliau menyebutkan kalam panjang, kita singkat. Di antara yang membuat ucapan dusta dan palsu, seorang penulis namanya Abu Bakar Shattah Ad-Dimyati. Abu Bakar Shattah Ad-Dimyati. Kalau Dimyati biasanya dari Mesir. Ketika dia berkata bahwa Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang wafat di tahun 110 Hijriyah mengatakan, kata beliau, ini ucapan palsu tapi dibuat-buat. Katanya, wadadtu law kana limithlu jabal Uhudin dhahaba la anfaqtuhu ala qiraati maulidir Rasul. Dia membuat ucapan palsu tentang Al-Hasan Al-Basri, bahwa Al-Hasan Al-Basri mengatakan, aku berharap sekiranya aku memiliki gunung Uhud atau gunung Uhud dalam bentuk emas, atau gunung emas dalam bentuk Uhud, aku akan infakkan itu semua untuk membacakan maulid ar-Rasul. Dan ini ucapan palsu yang diada-adakan karena tidak pernah dikenal
di kutub-kutub para ulama. Naam. Dan di antara ulama yang paling banyak menukilkan ucapan salaf itu Al-Imam Al-Lalikai. Al-Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarah I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Tapi tidak pernah diketahui di kutub-kutub ahli al-ilm bahwa Al-Hasan Al-Basri mengatakan waridtu law kana li mithla aw mithlu jabalin Uhudin dhahaba la anfaqtuhu ala qiraati maulid ar-rasul. Nah, ini ucapan dusta yang pertama. Kemudian ucapan dusta yang kedua, waqala Al-Junaidi Al-Baghdadi. Al-Junaidi Al-Baghdadi beliau wafat di tahun 297 Hijriyah, yang dimana ucapan ini ada-adakan, di mana dia berkata, man hadara maulidar rasul wa 'azzama qadrah faqad faza bil iman. Siapa yang menghadiri maulid rasul, acara maulid ar-rasul, dan mengagungkan kedudukannya, sungguh telah mendapatkan kesuksesan dengan sempurnanya keimanan. Nah, maka ini ucapan dusta yang diada-adakan juga. Begitu juga ucapan dusta yang diada-adakan Al-Karhi, seorang alim ulama Al-Karhi di tahun 200. Ini ucapan si Abu Bakar Syatad-Dimyati yang dia buat gitu, ucapan palsu yang tidak pernah dikenal di kutub ahli sunnah. Katanya, man hayya li ajli qiraati maulid ar-rasul ta'aman wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa ta'attara wa tajammala ta'ziman li maulidihi hasyarahu Allah ta'ala yawm al-qiyamah ma'a al-firqati al-ula min an-nabiyyin wa kana fi a'la illiyin. Wa man qara'a maulid ar-rasul alaihi salam ala darihim maskukata fiddatin kanat aw dhahaban wa khalata tilka ad-darahim ma'a darahim ukhra waqa'at fiha al-barakah wa la yaftaqiru sahibuha wala tafarraga yaduhu bi barakati maulid rasul alaihi salam. Nah, ini di antara ucapan dusta juga yang diada-adakan. Katanya apa? Siapa yang menyiapkan dan mengada-adakan qiraah atau membuat qiraatul rasul, membaca sirahnya, dan menyiapkan makanan dan mengumpulkan saudara-saudara dan menghidupkan lampu-lampu dan mengenakan pakaian yang baru, makanya kayak seolah-olah Id, dan memakai minyak wangi serta berhias dalam bentuk mengagungkan maulid Rasul alaihissalam, maka Allah akan mengumpulkannya pada hari kiamat bersama kelompok para nabiyin dan berada pada tingkat yang tinggi. Nah, ila akhiri kalamihi. Nah, ini diantara bentuk ucapan yang dusta. Beliau menyebutkan ada beberapa. Maka insya-Allah cukup bagi kita bahwa para ulama dari kalangan salaf tidak pernah dinukilkan dari mereka bahwa mereka merayakan acara maulid. Tidak Abu Bakar, tidak Umar, tidak Utsman, tidak Ali, dan tidak ulama setelahnya. Tidak juga Al-Imam Al-Arba'ah, tidak Abu Hanifah, tidak Malik, tidak Syafi'i, dan tidak Ahmad rahimahumullahu al-jami'. Kemudian sifat maulid. Jadi manusia dalam merayakan maulid itu sifatnya berbeda-beda, kan gitu. Nah, beliau menyebutkan di sini sifatul ihtifal bil maulid nabi takhtalifu bi ikhtilafil buldan wa ikhtilafi ahliha, laysa laha sifatun aw tariqatun makhsusatun muhaddadatun mujma'un 'alayha, wa hadha in dalla 'ala shay'in innama yadullu 'ala annaha laysat syari'atan munazzalatan min 'indillahi ta'ala wala min 'indi Rasulillah alaihi wasallam, wa innama hiya mahad dalalah mustaqqah min zanadiqah mariqah talabbasu bi libasid din wad-dinu bari'un minhum wa min a'malihim. Beliau menyebutkan bahwa manusia dalam merayakan acara maulid itu bermacam-macam bentuknya sesuai dengan perbedaan negeri-negeri mereka, kan gitu. Negeri-negeri mereka dan keyakinan yang mereka anut. Orang-orang Syiah punya acara maulid yang tertentu gitu. Orang-orang Syiah punya acara maulid tertentu.
orang-orang Houthi, orang-orang Indonesia, orang-orang Cina, mungkin yang orang-orang sufinya mungkin juga merayakan Maulid dengan perayaan tertentu sesuai dengan negeri dan keyakinan yang mereka anut. Naam. Ini menunjukkan, kata beliau, ini bukan dari syariat Islam, kan gitu. Ini bukan dari syariat Islam. Kalau itu dianggap sebuah ibadah, tapi kalau dianggap itu sebuah acara perayaan Id, misalnya di mana Id itu perayaan itu kembali kepada adah, kan gitu, maka kita katakan Id, hari lebaran bagi kaum muslimin cuma ada dua, yaitu Id al-Fitr wa Id al-Adha. Nah, kemudian beliau menyebutkan adapun sifatnya secara umum yang dilakukan orang-orang yang merayakannya, beliau menyebutkan itu sebuah ijtima'un fi ahad al-masajid atau al-miyadin al-mu'adda lidzalik, berkumpulnya manusia di salah satu masjid atau di tempat terbuka. Berkumpulnya manusia di salah satu masjid atau di tempat terbuka. Kalau sekarang pakai terata kan gitu, di lapangan ini. Au ahad buyutil aghniya, beliau menyebutkan atau di salah satu rumah orang kaya gitu. Kenapa orang kaya? Karena rumahnya besar, banyak makanan. Nah, yang dimana itu telah disiapkan di hari sebelum perayaan Maulid, kan gitu. Maksudnya sebelum 12 Rabiul Awal itu sudah mereka siapkan. Jadi memang seperti acara Id, kayak lebaran memang. Membersihkan rumah, memasang gorden, menghidupkan apa? Lampu-lampu, yang dimana lampu-lampu itu ciri khas orang Syiah. Lampu-lampu kan gitu sering, itu diantara ciri khas orang Syiah. Itu ada sejarahnya, didatangkan dari Faris, karena orang-orang Syiah itu sebenarnya produk Majus, dan Majusi mengagungkan apa? Lampu teplok, karena teplok itu api. Nah, kemudian mereka membacakan sejarah Nabi alaihissalam, kan gitu, membacakan sirah, dan juga membacakan qasidah. Imam membaca Al-Bardanji atau membaca Al-Qasidah Al-Burdah, akan datang pembahasannya. Baik, inilah di antara bentuk orang-orang yang mengadakan acara Maulid. Dan biasanya acara Maulid ini apa? Dihidangkan makanan, dibagikan makanan dan seterusnya, kan gitu. Memang seperti hari raya yang dilakukan kaum muslimin pada umumnya gitu. Akan tetapi di dalamnya terdapat pembacaan qasidah atau sirah Nabi alaihissalam. Nah, baik. Kemudian aqsamun nasi fi al-ihtifali bil maulid an-nabi. Pembagian manusia dalam merayakan acara Maulid. Pembagian manusia dalam merayakan acara Maulid. Pembagian manusia dalam merayakan acara Maulid itu ada 3 bagian, atau ada 5 kelompok. Yang pertama tentunya ahlu sunnah wal jamaah, salafus salih, orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah dan pemahaman para salaf serta pengamalannya. Mereka lah orang-orang yang senantiasa ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan taufik, yang dimana mereka tidak merayakan acara Maulid Nabi SAW di 12 Rabiul Awal, kan gitu. Akan tetapi ahlu sunnah membaca sejarah Nabi itu senantiasa tanpa waktu dan tempat tertentu. Inilah hakikat dari kecintaan kepada Nabi. Dan di antara bentuk kecintaan kepada Nabi adalah mengikuti sunnah Nabi SAW dengan mengerjakan apa yang bisa dikerjakan dari perintah
dan menjauhi larangan apa yang bisa dijauhi. Nah, kemudian golongan yang kedua, al-atifiyun wal muhibbuna lil khair min awamin nas. Kata beliau, orang-orang yang terbawa perasaan dan mencintai kebaikan dari orang-orang awam, orang-orang yang lebih mengedepankan perasaan, kan gitu, dan mencintai kebaikan. Min awamin nas. Ketika disebutkan awamun nas, orang awam, itu maksudnya apa? Orang yang bukan berilmu, orang yang jahil pada hakikatnya, orang yang jahil. Nah, dan kejahilan manusia bertingkat-tingkat. Beliau menyebutkan di sini, wa haula'i unasun thayyibun ghalabat alaihim awatifuhum. Mereka orang-orang yang baik, kan gitu, yang dikalahkan oleh perasaan mereka, yang dimana perasaan mereka ini lahir dari cinta kepada Rasul alaihissalam. Orang-orang awam yang merayakan maulid itu kenapa? Lahir dari kecintaan kepada Nabi SAW, akan tetapi cara mengaplikasikannya tidak sesuai dengan perintah Nabi SAW, tidak sesuai dengan syariat, dan mereka tidak mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan ini menyalahi syariat. Nah, mereka nggak faham bahwa apa yang mereka lakukan dari merayakan maulid itu menyalahi syariat, menyalahi perintah. Saking bodohnya lah mereka terhadap sunnah Nabi SAW, sampai kebid'ahan mereka anggap sunnah, dan itu munculnya dari niat yang baik. Akan tetapi kata Abdullah bin Mas'ud, kam min muridil khair lam yusibah. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Karena niat baik saja tidak cukup dalam menggapai kebaikan, harus sesuai dengan cara yang benar. Kemudian yang ketiga, ahlul bid'ah wal ahwa. Nah, ahlul bid'ah dan al ahwa ini pentolannya, bisa dikatakan pentolannya gitu, dedengkot ahlul bid'ah ini yang memang menyuarakan maulid dan merubah syariat, dan mereka bertingkat-tingkat pada kebid'ahan dan kesesatannya. Kemudian beliau menyebutkan di sini faedah, wa qudwatu arbabi al-ihtifal bil maulid humul ubaidiyun. Dan contoh dari orang-orang yang merayakan maulid adalah mereka al-ubaidiyun, al-batiniyah, az-zanadiqah, al-kafarah. Orang-orang Syiah kafir yang dimana ini asalnya dari Yahudi, keturunan atau cucunya Abdullah ibni Saba. Naam, al-fara'inah al-majusi. Inilah hakikat dari orang-orang yang merayakan maulid, sebenarnya mereka mengikuti al-ubaidiyun. Naam, dan ini ditulis para ulama tentang sejarah maulid. Silahkan baca kitab al-itti'ad wal al-khitat wal i'ti'ad li al-Maqrizi. Kitab al-khitat atau al-khutat, nah, li al-Maqrizi. Baik, kemudian tadi kita sebutkan berapa? 3. Baik, labas sampai 3. Kemudian al-muhtammuna bil maulid asnafan. Orang-orang yang merayakan maulid ini terbagi menjadi 5. Terbagi menjadi 5. Kalau yang sebelumnya itu sikap orang gitu, makanya ada ahli sunnah, kemudian ada ahli bidah, kemudian orang awam. Ini lebih ke klasifikasi orang-orangnya, kan gitu. Makanya ahli bidah inilah pentolan-pentolan yang mengadakan acara-acara maulid, menyuarakannya dan seterusnya. Adapun orang-orang awam biasanya ikut-ikutan, kan gitu. Biasanya ikut-ikutan, pengekor saja mereka biasanya, bukannya tahu mereka apa-apa. Kemudian orang-orang yang merayakan ini ada sekitar 5 jenis. Yang pertama itulah ahlul bidah wal ahwa. Ini pentolannya nih. Ini pentolan yang merayakannya, yang menyuarakannya, membangkitkannya, menghidupkannya, seterusnya. Nah, ini biasanya orang-orang sufi. Orang-orang sufi yang dimana orang-orang sufi ini sebenarnya lahir dari rahim orang-orang Syiah, dan orang-orang Syiah produk Yahudi. Nah,
produk Yahudi dan Majusi. Taib. Kemudian yang kedua, sebagian orang-orang hizbiyin as-siyasiyin, orang-orang hizbiyin dan siyasiyin, di mana mereka menyebarkan kehizbiyahan mereka dengan acara maulid, di mana mereka menyebarkan acara hizbi atau pemahaman hizbiyah mereka berkelompok-kelompoknya itu dengan acara maulid. Makanya di antara ciri khas sekarang di zaman ini, orang-orang hizbiyin itu lebih fokus ke sirah, kepada sejarah, kepada cerita-cerita. Ini dakwah orang-orang hizbi. Ini dakwah orang-orang hizbi. Mereka hanya fokus pada sejarah, kemudian cerita-cerita yang sifatnya memang lebih diterima bagi orang-orang awam yang memang tidak menginginkan ilmu. Adapun ahli sunnah, kita bukan meninggalkan sejarah, akan tetapi kita tidak menjadikan sejarah sebagai tujuan utama dakwah, kan gitu. Karena tujuan utama dakwah sebagaimana disebutkan para ulama dan tujuan diutusnya para rasul dan anbiya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menulis kitab Siratul Rasul, itu isinya tauhid. Isinya apa? Tauhid. Bagaimana Nabi SAW di awal dakwah itu mendakwahkan tauhid dengan cara sembunyi-sembunyi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, orang-orang awam. Makanya inilah orang-orang awam yang kasihan, kata beliau ini. Fahum juhal wala ajr lahum fi amalihim dzalik. Orang-orang masakin, orang-orang kasihan gitu. Niat mereka baik tapi mereka enggak tahu cara mendapatkan kebaikan. Kemudian yang keempat, beliau menyebutkan syahwaniyun, orang-orang yang tujuannya syahwat. Orang-orang yang tujuannya syahwat. Makanya subhanallah, di acara maulid di sebagian tempat itu berkumpul laki-laki dan perempuan sampai ada ikhtilat. Kemudian orang-orang sufi juga mengumpulkan murdan itu laki-laki yang kayak perempuan, karena banyak orang-orang sufi itu memang punya sufi ekstrim yang memang sesat, itu punya kelainan seks, orang-orang liwat, orang-orang homo. Na'udzubillah. Kemudian yang kelima, murtaziqatun akalun. Ini banyak ini orang-orang yang memang cari duit dari acara maulid. Orang-orang yang cari duit dari acara maulid. Kata beliau, dan mereka ini bertingkat-tingkat gitu. Faminhum man la hum lahum siwa isba' butunihim bi anwa'il ma'akil masyarib. Memang niat dia maulid itu apa? Mengenyangkan perut, kan gitu, dengan makan-makan, minum-minum. Begitu juga sebagian mereka memang mengumpulkan uang, kan buat proposal tuh, buka sekian puluh juta, belasan, puluhan, ratusan, sesuai dengan konsep acaranya. Termasuklah diantaranya dai-dai yang mengetahui hukum maulid bid'ah, kemudian mereka menjadi orang-orang yang menyebarkannya atau menjadi pengisi acara di situ. Kalau mereka mengisi acara maulid dengan niat apa? Menjelaskan bahwa maulid bid'ah, silahkan. Bubar. Tapi nyatanya mereka apa? Mereka membesarkan, nasallallahu alaihi wal afiyah. Inilah disebabkan lemahnya iman dan enggak adanya tauhid yang mengokoh di hati sehingga bergantung pada manusia. Dan itulah kebanyakan mungkin sebagian orang yang atau dai ustadz yang mengisi acara maulid, kan gitu. Mereka masuk ke dalam
al-murtaziqatun akkalun, orang-orang yang memang cari duit dia. Mungkin dia tahu hukumnya, tapi udah loh sekali ngisi pula sekian kan gitu. Nah, maka dia termasuk di antara orang-orang yang menyebarkan kebid'ahan dan dia akan ditanya pada hari kiamat. Nah, dan bid'ah lebih besar efeknya dibandingkan sebatas maksiat. Taib. Kemudian asbab intishar zahirah al-ihtifal bil maulid an-nabi. Sebab-sebab terbesar tersebarnya acara maulid. Nah, beliau menyebutkan ada banyak kan gitu, ada sekitar 14. Kita singkat 3 saja. Yang pertama, sama seperti tersebarnya bid'ah. Apa sebab utama tersebarnya bid'ah kemarin? Nah, al-jahl, kebodohan. Inilah inti. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan a'zam sabab al-bala al-jahlu fid din, bodoh terhadap agama. Nah, kemudian tersebarnya para dai-dai yang mengajak kepada kebid'ahan itu, atau dai-dai yang mengajak kepada acara maulid. Kemudian yang ketiga, berlebihan dalam ibadah. Kemudian beliau menyebutkan perkara-perkara yang lain yang intinya sama. Baik, kemudian kita menyebutkan setelahnya mafasid al-ihtifal bil maulid an-nabi. Ini ada banyak kerusakan-kerusakan yang dihasilkan dari maulid an-nabi. Ada sekitar berapa beliau menyebutkan di sini? Ada sekitar 20. Kemudian setelah bab ini baru beliau menyebutkan syubhat-syubhat tentang maulid an-nabi. Mungkin ini besok atau di pertemuan berikutnya kita bahas. Nah, taib. Yang pertama di antara kerusakan melakukan atau merayakan acara maulid, annahu minal bid'ah al-muhdatsah allati ma anzalallahu biha min sultan. Yang pertama jelas disepakati ulama ahlu sunnah bahwa maulid ini apa? Kebid'ahan yang tidak pernah Allah turunkan tentangnya dalil. Kemudian yang kedua, bahwa bentuk merayakan acara maulid terdapat tasyabbuh bi'a'da'il Islam, menyerupai musuh-musuh Islam. Siapa yang diserupai di acara maulid? Hah? Naam, orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara yang merayakan maulidnya Nabi Isa ala za'mihim, sesuai dengan klaim mereka. Nah, makanya hari raya Natal kan gitu kan. Nah, yang dimana di situ merayakan lahirnya Isa. Ada dua ya mereka. Ada diangkatnya Isa, kan itu dibunuhnya Isa, mereka meyakini kan itu dibunuh, dan itulah kematian, wafatnya, dan lahirnya kalau nggak salah 25 Desember. Nah, makanya ada hari Paskah, ya kan? Ada hari Paskah itu yang disalibnya Nabi Isa ala za'mihim, sesuai dengan keyakinan mereka. Akan tapi bagi umat Islam Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Nabi Isa itu diangkat dan digantikan dengan orang yang serupa dengannya. Nah, kemudian sebagaimana yang dikatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa kadzalika ma yahdutsu ba'du an-nas atau ma yuhditsu ba'du an-nas imma mudahatan lin-nasara fi miladi Isa alaihi salam wa imma mahabbatan lin-nabi alaihi salatu wa ta'ziman man ittakhadha maulidan nabi alaihi salam 'idan ma ikhtilaf an-nas fi maulidihi fa inna hadha lam yaf'alhu as-salaf ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف عليه رضي الله تعالى عنهم أحق به منا فإنهم كانوا أشد محبة للنبي عليه الصلاة والسلام وتعظيما له منا
وهم على الخير أحرص وإنما كان محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Intinya beliau menyebutkan bahwa perayaan Maulid tidak pernah salah seorang salaf mengerjakannya, kan gitu. Bahkan ini adalah bentuk menyerupai Nasara pada hari raya Isa alaihissalam. Nah, baik merayakan Maulid ini disebabkan kecintaan kepada Nabi, kan gitu, atau yang lainnya gitu. Nah, maka barang siapa yang merayakan acara Maulid sebagai Id, berkumpul, makan-makan, memperingati dan seterusnya, maka sungguh ini tidak pernah dilakukan salaf. Sekiranya salaf itu mengetahui itu baik, maka tentulah mereka lebih semangat daripada kita, kan gitu. Makanya ada istilah para ulama, Al-Imam Bukhari menyebutkan apa? Law kana khairan la sabaquna ilaih. Sekiranya sesuatu itu baik, maksudnya baik dari sisi agama, maka tentulah para salaf telah mendahului kita untuk mengerjakannya. Kemudian yang ketiga, di antara kerusakan Maulid, bahwa Maulid ini di antara sarana terbesar yang mengantarkan pada kesyirikan. Sarana terbesar yang mengantarkan pada kesyirikan, dan memang telah terjadi. Ini tambahan dari kalam ana, dan memang telah faqad waqa. Sungguh sebagian orang yang merayakannya telah jatuh pada perkara kesyirikan. Dan di antara bentuk contoh terbesar yang menunjukkan jatuhnya sebagian orang yang merayakan Maulid pada kesyirikan, di mana mereka membacakan kasidah burdah. Tahu kasidah burdah kan? Al-qasidah al-burdah. Ini kasidah bersejarah. Siapa penulis kasidah burdah ini? Qasidah al-burdah. Namanya Muhammad bin Sa'id al-Busiri. Muhammad bin Sa'id al-Busiri, yang dikenal dengan al-Busiri. Al-Busiri ini seorang tokoh sufi jalad, artinya yang sangat getol, sangat ekstrim. Di mana sampai kata beliau, bal kana ghaiqan fi at-tasawuf ila akhmasi qadamai. Memang dia tenggelam ini ke lautan sufi sampai ujung kakinya. Artinya memang dia sufi tulen, dan dia di atas tarekat Syadziliyah, tarekah sufi. Ada banyak kan itu, di antaranya Asy-Syadziliyah. Nah, dan dia lahir di Maroko, atau asalnya memang dari Maroko, asluhu minal Maghrib. Kemudian dikatakan bahwa dia lahir di tahun 608 Hijri. Nah, Taib. Kemudian kenapa dia menulis kasidah ini, kan gitu, Qasidatul Burdah. Taib. Kemudian dia menyebutkan sendiri di kasidah burdah, kuntu qad nazamtu qasaid fi madhi Rasul alaihi wasallam. Sungguh aku telah membuat nazam, kumpulan bait-bait syair, kan itu, dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ittafaqa ba'da dhalika an asabani khiltu falij abtala nisfi. Kemudian dia kena apa? Kena stroke, yang membuat sebagian tubuhnya atau separuh dari badannya ini enggak bisa bergerak. Fafakkartu fi amali qasidati hadhihi al-burdah fa'amaltuha wastashfa'tu biha ila Allah fi an yu'afiyani wa karrartu insyadaha. Kemudian aku menulis kasidah burdah ini, dan aku menjadikan kasidah burdah ini sebagai bentuk syafaat. Maksudnya aku berharap Allah menyembuhkanku dengan menulis dan membacakan kasidah burdah ini. Nah, wa bakaitu wa da'autu. Lihat, dia menangis dan aku berdoa, dan aku berdoa katanya, wa tawassaltu wa nimtu. Aku bertawassul dan aku tertidur.
Fara'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam tidurku aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia mimpi. Famasaha ala wajhihi biyadihi al-mubarakah. Kemudian aku melihat Nabi mengusap apa? Wajahku. Kan gitu, dengan tangannya yang penuh dengan keberkahan. Wa alqa alayya burdatan. Kemudian Nabi pun memberikanku apa? Qasidah burdah. Fantabahtu wa wajadtu fi nahdatin faqumtu wa kharajtu min baiti. Baik, hunaka laftah muhimmah. Bisa jadi orang yang melakukan kesyirikan, melakukan kesesatan, orang-orang yang meminta ke kuburan kan gitu, bisa jadi dikabulkan kan? Sering nggak terjadi demikian? Nah, sering terjadi. Kemudian bagaimana sikap Ahlus Sunnah dalam kejadian ini? Ada orang yang melakukan kesyirikan, minta kuburan, minta kepada pohon misalnya, berdoa atau kepada wali atau contohnya seperti ini, kemudian dikabulkan. Memang betul sehat dia misalnya, sementara dia kena stroke separuh. Nah, maka kita katakan yang pertama, bisa jadi ini adalah bentuk uqubah, kata para ulama. Bentuk uqubah, bentuk hukuman bagi orang yang melakukan kesesatan atau kesyirikan dalam bentuk istidraj. Supaya yakinlah dia makin parah syiriknya, dikabulkan doanya. Kan itu. Memang bisa jadi meminta ke kuburan, meminta ke wali, meminta ke pohon, melakukan kesyirikan, betul dikabulkan. Yang pertama apa? Ini adalah bentuk hukuman, ini yang paling parah kan gitu. Nah, Allah menghukum dia dengan mengabulkan doanya, tapi bukan karena Allah sayang sama dia, tapi dalam bentuk istidraj. Karena kita sebutkan kemarin, tidak semua doa yang diijabah adalah bentuk kasih sayang Allah. Tidak semua doa yang diijabah adalah bentuk kasih sayang Allah kepada orang yang berdoa. Ini faedah muhimmah disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin dan Al-Maqrizi di Tajrid Tauhidul Mufid. Di antara bentuk contohnya ketika dikabulkan permintaan siapa? Iblis. Kan gitu. Nah, apakah ini bentuk kasih sayang Allah kepada iblis? Tentu tidak. Berarti tidak semua doa yang diijabah adalah bentuk karunia dan kasih sayang Allah kepada yang meminta. Kemudian yang kedua, wa imma an yakuna sadif waqt ijabati du'a fastujiba lahu. Bisa jadi memang dia apa? Bisa jadi dia memang berdoa kepada Allah di tempat yang ada kesyirikan dan tepat pada waktu diijabahnya doa. Nah, kan itu bisa jadi misalnya. Maka bukan karena kesyirikannya, tapi memang bisa jadi karena waktu ijabah doa misalnya, seperti hari akhir dari waktu Jumat. Nah, atau yang ketiga kata beliau, wa imma an yakun du'ai muttar. Imma an yakun du'a muttar li'idhami faqatihi wa shiddati ilhahi fastujiba lahu. Bisa jadi yang berdoa dalam bentuk melakukan kesyirikan misalnya, menjadikan wali-wali ini sebagai syafaat, sebagai wasilah, dan dia meminta kepada Allah dengan hati yang benar-benar membutuhkan gitu. Bisa jadi Allah apa? Bisa jadi Allah ijabah. Nah, tapi itu dia kembali, diijabahnya doa bukan berarti bentuk kasih sayang Allah. Ini faedah muhimmah. Diijabahnya doa bukan bentuk kasih sayang Allah secara mutlak. Bahkan kata para ulama, bisa jadi tidak diijabahnya doa itulah bentuk kasih sayang Allah. Nah, tapi bukan berarti begitu kita berhenti berdoa kan gitu. Karena kita nggak tahu mana yang terbaik untuk kita, maka Allah perintahkan untuk berdoa. Azan, fadhal. Iya gitu. Kalau enggak. Nah, maka ini diantara bentuk apa? Sesuatu yang tak pernah datang dari salaf.
Baik. Kemudian apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang kisah ini di Bidayah An-Nihayah? Karena Imam Ibnu Katsir rahimahullah itu enggak jauh bedanya waktunya dari Al-Busiri ini, kan gitu, di generasi ke-7 atau di qarn sabi' Al-Hijri Ibnu Katsir. Kata beliau, warada fi ba'dhi ar-riwayat, telah datang pada sebagian riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tahu burdatahu hina anshadahu al-qasidah. Nah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan burdahnya ketika dibacakan qasidah. Wa hadha min al-umuri al-mashhurati jiddan, min al-mashhurati jiddan. Ini di antara perkara apa? Yang masyhur sekali gitu. Walakin lam ara dhalika fi syai'in min hadhihi al-kutub al-mashhura bi isnadin artadih. Tapi aku tidak pernah melihat ada sanad yang aku ridhoi terhadap kutub-kutub yang menyebutkan kisah ini. Maksudnya kisah tentang si Busiri yang menulis Qasidah Burdah ini. Wallahu a'lam. Naam. Ala fardi thubuti hadhihi al-qissah, okelah kita bilang kisah ini benar, maka itu dia akidah ahli sunnah, tidak membangun apa? Tidak membangun hukum di atas mimpi. Ini ciri khas orang sufi yang membangun hukum di atas mimpi. Kemudian apa di antara bentuk kesyirikan yang ada di Qasidah Burdah ini? Lihat di sini, famablaghul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Kemudian dia menyebutkan di bait yang lain, la laysa hada. Afwan, qabla hadha di antara adab membaca Qasidah Burdah. Ini bagi orang-orang sufi tentunya, kan gitu. Di antaranya harus dalam keadaan berwudu, kemudian menghadap kiblat, kemudian lafaznya dibacakan seperti Quran, maksudnya harus fasih dengan tajwid. Naam, dan yang membacanya harus mengetahui maknanya dan seterusnya, menghafalnya. Naam. Nah, ini diantaranya yang menunjukkan kesyirikan yang paling parah. Ada banyak sebenarnya kalau kita pretelin satu-satu. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda huduthil hadithi al-imami atau al-umami. Ya akrama al-khalq, maksudnya manusia yang, wahai manusia yang paling mulia. Ini maksudnya Nabi alaihissalam, karena dia sedang memuji Nabi, kan gitu, si Al-Busiri. Mali man aludhu bihi siwaka, dia maksudnya mali man aludhu bihi, tidak ada tempat aku berlindung kecuali dirimu. Tidak ada tempat aku berlindung kecuali dirimu. Ini apa ini? Ainu syirik. Inilah mata kesyirikan, kan gitu. Intinya, tidak ada tempat aku berlindung kecuali dirimu. Mungkinkah orang yang beriman mengatakan tidak ada tempat berlindung kecuali dirimu, wahai Rasulullah? Nah, inda hudutsil hadits al-imami, ketika terjadi apa? Kesusahan. Nah, yang menyeluruh. Maksudnya terjadi bencana, terjadi kesusahan, tidak ada tempat berlindung kecuali kepadamu, wahai Rasulullah. Nah. Kemudian berkata Imam Syaukani rahimahullah tentang bait ini, unzur rahimakallah ma waqa'a min katsirin min hadhihi al-ummah. Lihat kata beliau, perhatikan, semoga Allah merahmatimu, di mana banyaknya manusia yang terjatuh pada al-ghulu, yakni berlebihan, kan gitu, yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana dikatakan Sahibul Burdah, dibacakan kaum muslimin ketika membaca hari raya Maulid. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithi al-amami atau al-amimi.
fanzur kaifa nafa kull maladhin ma 'ada Abdullah wa Rasul alaihi wasallam wa ghafil an dzikri rabbih wa rabbi rasulih alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kata Syaukani rahimahullah. Perhatikan bagaimana si Busiri ini menghilangkan tempat berlindung kecuali hanya kepada Nabi. Kan itu, tidak ada tempat berlindung kecuali kepada Muhammad Rasulullah. Nah, dan dia lupa terhadap Rabb yang menciptakan Rasulullah, yang dimana Rasulullah hanya seorang hamba dan seorang Rasul, kan gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata beliau, wa hadha babun wasi' qad tala'ab asy-syaitan bi jama'atin min ahli al-Islam hatta taraqqaw ila khitab ghairi al-anbiya' bimithli hadha al-khitab wa dakhala min asy-syirki fi abwab kathirin min al-asbab. Naam. Kemudian ada di bait yang lain bahwa dia mengatakan bahwa Rasulullah itu bisa mengampuni. Subhanallah. Ini juga walan yadhiq Rasulullah jahuka bi idzal karimu tahalla bismi muntaqimi. Walan yadhiq Rasulullah, dan Rasulullah tidak akan pernah hilang apabila kita menyebutkan keutamaannya dari diriku, kan gitu. Qala wa amma al-mulk fayati al-kalam alayhi wa dhalika anna qawluhu ta'ala malik yaumiddin. Baik, ila akhir kalamihi. Intinya di bait syair ini kalam tawil, kan gitu. Beliau ingin menyampaikan bahwa yang menguasai alam semesta dan yang bisa menghukum itu Rasulullah, gitu. Ini syirik fi rububiyah, syirik fi ar-rububiyah, kan gitu. Nah, yang bisa menolong seseorang di hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala, dan amal soleh seorang hamba hanya sebab. Nah, kemudian ada bantahan ulama An-Najdiyah, di antara Syekh Sulaiman bin Samhan dan seterusnya. Dan para ulama telah membantah kitab-kitab Al-Busiri ini. Ada banyak. Di antaranya bantahan Syekh Abdullah Ababutain dalam kitab beliau, coba untuk tulis pakai bahasa Arab, tapi Ar-Rad al-Busir al-Qasidatil Burdah. Itu ada banyak kitab-kitabnya ditulis para ulama, bantahan kepada Al-Qasidah Al-Burdah. Nah, ini juga diantara bentuk kesyirikan. Fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmu al-lawhi wal qalami. Sesungguhnya kedermawananmu, wahai Nabi, yang engkau berikan kepada dunia ini, dan ilmu yang engkau miliki, ilmu al-lawhi wal qalami, maksudnya ilmu lauhil mahfuz, menunjukkan Nabi SAW mengetahui perkara yang gaib. Naam. Dan ini juga syirik fi ar-rububiyah. Sementara Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib, kan gitu. Ada banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Nah, sekiranya aku mengetahui yang gaib, sungguh aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan, gitu. Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan dan manusia biasa bagi kaum yang beriman. Begitu juga kisah ketika Nabi SAW mencari kalung Aisyah, sampai Aisyah apa? Tertinggal, kan gitu. Nah, itu yang terjadi pada kisah hadithatul ifk. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mencari kalungnya, kemudian tertinggal. Ini menunjukkan Nabi enggak faham atau tidak tahu perkara yang gaib. Ini juga diantara qasidah burdah yang mengandung kesyirikan. Hadzal habibu ma'al ahbabi qad hadara wa samaha al-kull fima qad madha wa jara. Hadzal habibu ma'al ahbabi, ini al-habib maksud Nabi alaihi salam telah datang
di sisi al-ahbab, maksudnya orang-orang yang dicintainya. Wa samahal kull, dan memaafkan seluruh yang hadir atas apa yang telah terjadi. Maka ini ketika mereka membacakan itu kan mereka berdiri itu acara-acara maulid itu. Nah, itulah yang dikatakan al-hadrah al-muhammadiyah, hadirnya rahnya Nabi alaihissalam. Mereka meyakini itu, dan ketika itu doa mustajab bagi mereka dan diampuninya dosa. Masih ada sampai sekarang itu. Anda masih ingat waktu SMA dulu pernah dipaksa, sebenarnya nggak dipaksa juga, cuma datang absen keluar. Nah, acara apa? Acara maulid kayak itu masjid jami'. Masih Anda ingat ada bacakan qasidah burda bagian itu, pokoknya ada berdirinya, ada momen berdirinya gitu. Nah, yang dimana mereka, tapi Allah alam apakah orang awam juga meyakini datangnya Nabi SAW atau orang-orang yang faham betul kan gitu. Karena itu orang awam itu bertingkat-tingkat, ada yang nggak faham, ada yang ikut-ikutan. Nah, ada yang nggak sampai kayak gitu. Maka apabila masuk kepada tingkat ini, maka sungguh ini diantara bentuk kesyirikan, dan dia memahami maknanya. Makanya subhanallah, kalaulah bukan karena kejahilan kan gitu. Dan qasidah al-burdah ini penuh dengan kesyirikan. Taib, kita bacakan kalam Al-Maqrizi. Al-Maqrizi di antara ulama Syafi'iyah yang tinggal di Mesir, di mana acara maulid ini di antara munculnya itu dari daerah Mesir ke Syam. Nah, berkata Al-Maqrizi, wa kana fihi minal fasad ma la yusaf. Sesungguhnya pada maulid itu, acara maulid, ada kerusakan yang enggak bisa lagi diceritakan. Wa wujida fil mazari' akthar min 150 jur'atan farighatan siwa ma hukiya 'ani zina wal liwad. Sesungguhnya didapatkan di al-mazari', maksudnya di tanaman-tanaman, maksudnya banyak orang yang merayakannya bukan cuma di tempat-tempat tapi di lahan-lahan kosong gitu. Nah, ada sekitar apa? Akthar min 150 jur'ah. Nah, 150 kesesatan, di antaranya adalah zina dan liwat. Nah, makanya manusia bertingkat-tingkat pada acara maulid. Ada yang sampai melakukan zina dan liwat. Kenapa para ulama berbicara demikian? Karena memang ada kejadian. Kenapa para ulama berbicara tentang perkara-perkara ini? Menunjukkan karena memang terjadi kan gitu. Makanya mungkin kalau di daerah kita di Indonesia mungkin nggak sampai kayak gitu. Kemudian diantaranya bahwa maulid ini diantara bentuk mematikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga diantara bentuk merubah agama. Ada banyak kalam ulama di sini, karena cukup waktunya kita sebutkan satu-satu, kita bacakan. Begitu juga bahwa acara maulid ini bentuk israf wa tabdzir, kan gitu. Nah, adapun syubhat-syubhat insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Ada sekitar 60 syubhat insyaallah kita bahas di antara syubhat-syubhatnya. Naam, fi soal. Ada pertanyaan? Karena mungkin makanya subhanallah orang awam pun enggak tahu mungkin bahwa acara maulid itu ada yang sampai kayak gitu kan gitu. Tapi di sebagian tempat itu ada. Nah, fi soal. Di
Kasidah Burdah dengan Al-Barzanji itu sama? Beda. Al-Qasidatul Burdah wal Barzanji beda, penulisnya beda. Nah, tapi orang-orang biasanya membacakan Kasidah Burdah biasanya di acara Maulid kan gitu. Nah, walaupun ada juga Al-Barzanji, makanya anak nggak tahu juga yang dirayakan orang zaman sekarang ini acara apa. Tapi dua-duanya terdapat bagi mereka itu memuji Rasul gitu, kan gitu. Dan dua-duanya bid'ah dan mengandung kesyirikan, kesesatan. Nah, adapun masalah bid'ah hasanah nanti ini akan datang pembahasannya. Masalah bid'ah hasanah, di antara syubhat mereka juga bahwa apa? Bahwa manusia di zaman sekarang sudah memudar kecintaannya kepada Nabi kan gitu. Kemudian kenapa enggak kita buat acara Maulid untuk mengingat Rasulullah, mengenang jasa beliau yang telah memperjuangkan Islam dan seterusnya. Maka ini kan datang pembahasan insyaallah. Nah, tapi intinya kenapa kalian mengkhususkan, itu yang jadi pertanyaan kan gitu. Kenapa dikhususkan hanya 12 Rabiul Awal apabila yang dilakukan hanya sebatas membacakan sejarah Nabi? Nah, kenapa enggak setiap bulan, setiap pekan? Silahkan buat kajian rutin. Kenapa cuma setahun sekali lah? Nah, makanya itu yang masuk ke dalam bid'ah kan gitu. Makanya kemarin kita sebutkan ada sekitar 6 atau 7 syurut al-ittiba. Yang pertama apa? Syurut al-ittiba. Jadi dengan syarat mengikuti sunnah atau mengikuti ibadah, kita faham ibadah yang tidak sesuai dengan syarat ini maka akan jatuh pada kebid'ahan. Itu dia patokannya. Karena Nabi SAW ketika menyebutkan bid'ah, jangan lakukan bid'ah, jangan lakukan bid'ah, Nabi tidak jelaskan secara rinci maulid bid'ah, yasinan bid'ah, kulhu bid'ah, tidak pernah ada kan gitu. Nah, apa patokannya? Makanya ini yang disimpulkan para ulama seperti apa? Yang pertama berkaitan dengan ahsan, sebab dari ibadah itu dilakukan. Nah, sebab ini imma dia sebab az-zamani atau sebab makani, sebab waktu atau sebab tempat. Nah, yang lain di antara sebab al-jins, jenisnya kan gitu. Jenis dari ibadah itu, apabila datang syariat menyebutkan ibadah bahwa misalnya berkorbanlah kalian dengan binatang ternak, maka enggak boleh menggantinya. Nah, kemudian juga kadar dan jumlah dari ibadah itu. Contohnya rakaat salat, zikir-zikir setelah salat, kan itu, zikir pagi dan petang itu tauqifi. Nah, maka apa yang dimutlakkan syariat, yang tidak diikat, maka silahkan kerjakan. Nah, apa yang diikat oleh syariat, maka kerjakanlah sebagaimana yang diikat syariat, jumlah dan kadarnya. Nah, kemudian lagi al-kaifiyah, cara mengerjakannya kan gitu. Cara mengerjakan dari ibadah itu bagaimana? Nah, maka harus sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam. Kemudian contohnya misalnya zikir dengan cara goyang-goyang kepala misalnya kan gitu. Ini kan bid'ah. Pernah nggak kita dapatkan Nabi kalau zikir goyang-goyang kepala sampai mau patah lehernya?
Nah, bahkan orang sufi kan joget-joget di masjid, raqs, wa tabal, pakai pukul gendang. Maka ini bid'ah mungkarah. Nah, kemudian apa lagi? Nah, al-zaman kan gitu, waktu dan tempat. Itulah berkaitan dari sebab itu. Nah, ketika mereka membacakan sirah Nabi dengan mengkhususkan hari raya Maulid yang dianggap Maulid 12 Rabiul Awal, maka inilah jatuh kepada kebid'ahan, karena membacakan sirah Nabi jangan dikhususkan. Paling tidak kalian jatuh pada wasail bid'ah. Kalau memang benar hanya sebatas membacakan sejarah Nabi pada hari raya Maulid, ini sudah membuka pintu bid'ah. Walaupun inilah yang ringan kan gitu, hanya sebatas membaca, buka kajian acara membaca apa? Sejarah Nabi misalnya 12 Rabiul Awal. Walaupun enggak ada burdah, enggak ada makan, enggak ada itu. Buat kajian saja tok, dengan mengatakan memperingati Maulid Nabi. Maka ini sudah jatuh pada bid'ah dan wasilah juga, mungkin melebar nanti. Kan itu, walaupun enggak ada kesyirikan-kesyirikan yang kita sebutkan tadi dari qasidah burdah atau yang lain-lainnya. Tapi ini paling ringan gitu. Ini ringan, tapi kan enggak cukup itu yang kenyataan yang dilakukan di lapangan. Kalau Anda ada ibu-ibu bagondang, mana sah? Nah, ketika mereka mengkhususkan waktu dan tempat ini, contohnya misalnya kita kajian, kalau kita niatkan misalnya hari ini begini, niat taksis itu sudah bid'ah, kan gitu. Makanya termasuklah membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan di hari Jumat, itu ada tuntunannya dari Nabi alaihissalam, kan gitu. Tapi apabila ada orang misalnya tiap hari Rabu baca surah Al-Insan dan Sajdah, tiap hari Rabu fajarnya atau maghribnya terus dilakukannya, kan gitu, maka ini jatuh kepada kebid'ahan, jatuh pada kebid'ahan. Nah, karena dia telah mengkhususkan waktu yang dimana syariat tidak mengkhususkan waktu dalam ibadah itu. Kalau mereka mengatakan kami enggak mengkhususkan, cuma anda enggak akan mengkhususkan, tapi itu udah kamu ada kamu di 12 Rabiul Awal, udah buat hari yang lain. Nah, ada pertanyaan lagi? Fadhal. Macam ada yang lupa mana sampai. Baik, ilahuna alhamdulillah.